gitu. Ya dan sebagainya. Tapi ini keluar ini kan. Ini kebayang ya gambarannya seperti apa. Nah ini teman-teman sekalian. Nah kadang-kadang ya udah besok jangan begini lagi ya. Baik Pak, ya karena besok kamu sudah nggak ada di kantor ini lagi. Bisa kamu selesai. Kamu hanya salah, hanya boleh sekali kerja dengan saya. Artinya kalau udah sekali salah, udah nggak kerja lagi. Kadang-kadang ada begitu. Nah, ini memaafkan, tapi dengan cara yang tidak mulia. Memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari kehidupan. Allah tidak begitu. Ya, Allah tidak begitu. Allah punya sifat-sifat yang sangat luar biasa. Walaupun hambanya luar biasa juga berbuat kesalahan, berbuat dosa, diakumulasikan, kerjain ini, kerjain itu, dan sebagainya. Tapi selalu diberi kesempatan sampai ujung akhir kehidupannya. Sampai nyawa di kerongkongannya. Ya, makanya sering saya ilustrasikan, Fir'aun itu, se-Fir'aun-Fir'aunnya dengan hobi-hobi ekstrim yang sangat tidak biasa, ya, dan sangat, kalau sekarang itu, kejahatan yang sangat luar biasa ya, extraordinary crime gitu kan. Ini hobinya bunuh orang, ngaku Tuhan dan sebagainya. Itu tetap diberi kesempatan sesuai keadilan Allah, rahmannya, kemuliaan Allah. Itu masih dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun itu, untuk mengingatkan ia supaya bersikap yang baik, menata kembali kekuasaan dengan cara yang benar dan sebagainya. Itu pun diminta secara lembut. Itulah Allah. Ya. Nah, sifat yang senantiasa menampilkan kebaikan dengan menjaga kemuliaan-kemuliaan, baik yang ada pada subjeknya untuk ditunjukkan, ataupun menjaga kemuliaan objek supaya kehormatannya tidak terjatuhkan. Itu disebut dengan karim namanya. Ya. Dari kata karuma. Karuma. Kemudian kalau ingin diberikan, itu disebut dengan kata kerjanya karrama, yukarrimu takriman. Ya. Ini sejak mencipta kita saja, seluruh anak cucu Adam, itu Allah sudah melekatkan kemuliaan pada diri kita dengan menghadirkan turunan kata karrama yukarrimu. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya ayat. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami jaga kehormatannya. Nah, untuk menjaga itu diturunkan hukum haram. Ya, supaya menjaga kehormatan. Jangan lakukan ini, nanti kehormatanmu bisa runtuh. Kamu ini aku berikan kemuliaan, kata Allah. Jangan sampai gugur kemuliaannya. Nah, manusia melakukan kesalahan, meruntuhkan kemuliaannya. Karena itulah Allah hadir, membawa sifat ini lagi. Ya, dengan nama Karim. Untuk menjaga kemuliaan manusia. Ketika salah itu, maka dengan segala kemuliaan Allah, dikembalikan kehormatan manusia jika dia mau kembali. Karena itulah kemudian ketika Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuun karim. Ini indah. Makanya saya sering menekankan kalimat ini dibacakan kata karimnya. Kenapa? Perhatikan kedalaman maknanya. Ya Allah, aku sangat yakin ya Allah, hanya Engkau yang maha mampu dalam memaafkan segala kesalahanku dan mengampuni dosa-dosaku. Bahkan dengan itu pun Kau memuliakanku ya Allah. Ya, jadi kalimat ini dihadirkan untuk menunjukkan kepada kita, bukan hanya memaafkan, tapi Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang yang mau kembali meminta ampunan kepadanya. Itu yang sering saya katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kan? Jadi ketika seseorang meminta ampunan, minta maaf kepada Allah, itu bukannya dimaafkan, tapi dimuliakan. Ya kan? Tuhibbul afwa, dan Kau mencintai. Ya, Engkau mencintai hamba-hamba yang meminta maaf kepadamu. Kau mencintai segala hal yang terkait dengan sikap-sikap pemaafan. Ya, fa'fu anni, dengan cintamu itulah ya Allah, mohon maafkan aku, ampuni aku. Ya kan? Sayangi aku, hapuskan kesalahanku. Masya Allah. Ini saya kasih ilustrasi sederhana ya. Walaysa kamitslihi syai', dan gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ini. Anda datang pada ibu Anda setelah Anda berbuat salah. Lalu Anda katakan kepada ibu, Ma, gak ada di dunia ini yang paling sayang kepada Ananda dari semua hamba-hamba Allah, kecuali Mama. Ya, Mama yang melahirkan, menyayangi, merawat, memberikan kasih sayang. Dan saat Nanda dari kecil pun berbuat salah, selalu mau memaafkan. Karena Nanda yakin Mama yang paling sayang dengan Nanda. Mama yang paling memuliakan. Sekarang Anda menyadari, Anda berbuat salah. Yang dengan salah itu kehormatan Mama juga terganggu. Keluarga juga demikian. Tapi Anda yakin, Mama itu dari dulu pun sampai sekarang gak pernah lepas dalam menyayangi anaknya. Anda minta maaf, Ma.
Anda bisa kebayang nggak bagaimana respon orang tua? Ya demi Allah saya katakan, mungkin sebelum kalimat itu pelukannya lebih dulu datang. Ya kan? Sebelum kalimat, air matanya lebih dulu mengalir. Kenapa? Karena Allah tanamkan rahmat dalam ibu itu yang menetap dalam satu tempat disebut dengan rahim. Ya, dengan rahmat itulah hadir di dalamnya sosok yang dirawat, disayang-sayang, dikandung, walaupun sulit, berat, wahnan ada wahnin, begitu luar biasanya, tapi tetap disayang. Ya, sehingga dia lahir dalam keadaan yang baik dan itu terbawa. Jadi Anda bisa bayangkan seorang ibu yang dititipkan sebagian kecil dari rahmat Allah dengan ada di dalam rahimnya itu punya rasa yang luar biasa, maka bagaimana dengan Allah sang pemilik semua sifat rahimnya? Bahkan dia disebut dengan rahim, Rahman ya Rahim, Rahman ya Rahim. Itu gambarannya. Ya. Maka ini yang kita mohonkan, kalimat ini sempurna sekali. Singkat, padat, tapi sempurna sekali maknanya. Ya Allah, aku sangat yakin Engkau yang paling memuliakan aku, Karim. Engkau yang paling menyayangi aku. Engkau yang selalu memaafkan kesalahanku. Engkau yang mencintai segala sifat maaf. Engkau yang mencintai hamba-Mu yang kembali kepadamu, ya Allah. Sekarang aku ingin kembali kepadamu. Mohon maafkan aku. Sayangi aku. Karena tidak ada yang mampu menyayangi dan memaafkan, memuliakan sesempurna Engkau, ya Allah. Kalau yang pada maha memuliakan belum mampu, dan belum mampu, ya Allah, belum bisa menjadikan aku termaafkan, terampuni, maka tunjukkan kepadaku, ya Allah, dengan cara apa lagi mesti aku memohon. Nah, ini gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian yang kita gabungkan dengan apa yang tadi kita uraikan. Jadi malam Ramadan itu ya malam yang istimewa, malam yang penuh dengan berbagai hal, kemuliaan, pengampunan, rasa haru, malam taubat, malam mendekat, malam taqarrub dan sebagainya. Ya, karena itu apapun yang kita kumpulkan dari kesalahan khati'ah, jadi khataya kita akui, berbuat salah akhta'a, yang pertama kita minta adalah ini, fa'fu anni. Ini juga yang diajarkan di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ini Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Setelah itu apa? Wa'fu anna. Nih. Di khata pasangannya ke sini. Nah, nanti wafir lana, ghafir, ghaffar, ghafur pasangannya dengan dambun, dunubun ma'azulmi. Warhamna, rahim pasangannya dengan israf. Ya, ada taqnatu min rahmatillah, kan? Ya, ini gambarannya. Fa'fu anni itu untuk pribadi, fa'fu anna itu untuk bersama, berjamaah. Jadi kalau misalnya di imam, ya taruhlah misalnya ayah atau ibu ingin minta untuk keluarganya, ini pakai fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tinggal ganti i-nya jadi a. Fa'fu anna ini. Naknya panjang anna, ya. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini dibacakannya, ya dibacakannya itu bisa di sela-sela jeda antara ini salat malam qiyam. Ini yang paling pokok nih yang harus kita lihat. Ya, hadisnya kan menerangkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan ibadah qiyam di malam Ramadan. Ini kan? Ah, lalu dia memohon di sela-sela ini dia mohon ampunan. Karena ini kan pasangannya ampunan, berpotensi diampuni. Artinya harus dimintakan dulu kan? Dimohonkan dulu. Dengan dikerjakan pun ada peluang. Tapi ketika dimintakan lebih kuat peluangnya. Kapan dimohonkan? Di sela-sela rakaat. Perpindahan. Kita ambil yang standar misalnya 2. Ya, kemudian kedua lagi, terus kedua lagi, demikian sampai witir. Ya, sampai witir. Nah, di sela-sela salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum tunaikan lagi ke atasnya, jangan buru-buru. Duduk sebentar dulu. Ya, apa yang dikerjakan dalam duduk itu? Baca doa ini. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan seterusnya. Mintanya pun tadi, karena ada Allahumma. Jadi dengan sepenuh harap, dengan ketenangan, kenyamanan, dengan perasaan yang tenang, bukan buru-buru. Nah, keadaan duduk yang santai, yang tenang, sehingga memberikan pengaruh kepada roh. Rohnya merasakan nyaman, enak, tentram. Itu bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Oh, ini penting sekali ya, tarwihah. Rawaha yurawihu tarwihah. Rawaha itu seakar dengan kata roh. Ya, keadaan yang tenang, nyaman, tentram, dan memberikan kedamaian kepada jiwa, kepada ruh. Nah,
Kalau dijamakkan, berkali-kali kita lakukan. Jadi sekali jeda kita berdoa dan rasakan pengaruhnya kepada jiwa sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan, rahmat Allah ditanamkan pada jiwa kita, merasakan ada pemaafan, ya sehingga dengan rasa itu semakin semangat pada rakaat berikutnya, semakin enak salat itu naikkan. Sekali itu tarwihah namanya. Kalau kita kerjakan lagi sampai ditutup dengan witir, bentuknya jama', maka jama' dari tarwihah disebut dengan tarawih. 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 Ya. Nah, ini asal mulanya kata tarawih. Disinilah kemudian qiyam, karena qiyam itu lekat dengan sholat, ibadah malam, maka para ulama mempopulerkannya sifatnya. Kalau qiyamnya sudah umum, ya sholat, qiyam. Tapi sifat ini yang ingin ditekankan. Kenapa ditekankan oleh para ulama tarawihnya? Untuk memberikan kesan. Ya, kalau sholat, jangan buru-buru, yang tenang, yang nyaman, supaya ada getaran kepada jiwanya. Nanti di sela-sela itu duduk dulu, minta kepada Allah, minta ampunan, minta pemaafan, supaya ada pengaruh kepada jiwa, ada perbaikan. Jadi sebelum sholat, dengan setelah sholat, ada perubahan. Ya, ibadah itu kan ada goalnya. Ya, jangan sampai nanti sebelum dengan setelah yang sama-sama begitu. Terus pengaruh ibadahnya apa? Pada kehidupan, pada perbuatan. Normalnya orang ibadah itu setelah ibadah ada perubahan. Anda sebelum ngaji dengan setelah ngaji, pasti ada perbedaan. Kalau nggak percaya silahkan, hari ini Jumat misalnya, Anda buka mushaf, baca Al-Kahf, baca Yasin, baca yang lain, silahkan. Tapi ketika Anda wudhu, Anda baca, dari mulai Anda mau mulai baca Quran, dengan selesai baca, itu suasananya akan berbeda. Karena ada pengaruh dari ibadah kepada jiwa. Saya sering katakan, ibadah itu kan menunya jiwa. Ya, makanan fisikal, materi, itu menunya bagi jasmani. Pengetahuan menunya bagi akal. Jadi yang normal terjadi jika seseorang ibadah, itu ada perubahan pada jiwanya. Ya, minimal apa? Ketenangan. Karena zikir itu menghadirkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya penyakit gelisah, penyakit khawatir berlebihan itu runtuh dengan sendirinya kalau ibadahnya benar. Karena itu ketika tarawih, ya kenapa dipopulerkan sifatnya tarawih, memberi kesan. Coba pastikan, jangan sampai nanti cuma berdiri, merasa pegel-pegel, hilang waktu. Itu disebut sahar namanya. Sin, ha besar, ra. Itu yang dikatakan Nabi, rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit nanti yang didapati orang-orang yang bangun malam itu, dia hanya capek lelah saja berdiri. Capek, lelah, menghabiskan waktu malam, nggak dapat apa-apa. Karena itu, untuk menjaga itu semua, para ulama mempopulerkan kalimat ini, tarawih ya, supaya betul-betul ada kesan yang bermakna kepada jiwa, yang melekat kepada jiwa. Dan kalimat ini pendukungnya. Doa ini pendukungnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jelas ya? Nah, inilah doa malam Ramadan yang kita gambarkan, dan hadisnya nanti berbunyi untuk batasan rakaat tarawih itu, salatul laili mathna mathna wa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Ya, salat malam itu standarnya tunaikan 2, enggak ada batas. Ya, enggak ada batasnya. Itu standar, bisa 2, bisa 4, nanti ada hadisnya sangat beragam sekali. Tapi poinnya adalah wa idza khasya ahadakumul fajra, jika khawatir dan Anda menduga fajar akan segera tiba, falyutir rakatan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Nah, jarak antara lail ke fajar itu batas akhirnya dikenal dengan sahar namanya.